Saya seringkali di podcast itu, antum mungkin lihat. Siap nonton, nggak pernah enggak. Nangis-nangis. Saya sering meneteskan air mata. Kenapa? Ada satu realitas yang luar biasa. Ada satu kondisi yang luar biasa. Padahal saya berulang kali mengatakan Habib Rizik, Habib Ali, Habib itu sahabat gue semuanya. Ternyata termasuk beliau. Saya pun selalu berkata, tolong koreksi saya di dalam podcast-podcast saya. Tidak ada hal lain illa wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillah, walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ma'ala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wal azizil hakim. Fi kulli waqtin wa hin. Allahumma alimni rusdi wa a'idni min syarri nafsi. Sidang Jumat yang berbahagia. Loh, kayak khotbah. Ini ya ada video saya lihat di Soneta Crew apa ya. Bang Haji Roma Irama yang sangat saya hormati dan saya kagumi. Itu di satu kesempatan di acara ngaji aktivis dakwah online NO atau apa. Nah di situ itu ada Bang Haji dijadikan satu panggung dengan seorang Habib. Saya nggak tahu Habibnya itu siapa karena nggak penting, karena bagi saya orang yang tidak jujur, orang yang menipu umat Rasulullah itu sama sekali nggak penting. Dan Habib itu banyak caper sama Bang Haji, ya biasa, psikopat ya, nggak tahu malu, udah menipu umat Rasul nggak tahu malu. Dan di situ itu Bang Haji Roma Irama menangis terseduh-seduh gitu. Dan di framing luar biasa oleh Habib dan budak-budaknya itu. Padahal judulnya Roma Irama tobat karena telah mempercayai clipping dan lain-lain, pokoknya buruk-buruk lah. Ya, intinya begitu. Dan teman-teman bisa lihat video secara utuh, secara lengkap. Gitu. Dan kelihatan sekali bagaimana ketulusan tangisan Bang Haji Roma Irama. Di sini itu di framing dengan licik oleh para Habib dan budak-budaknya gitu, yang tidak tahu malu itu. Jadi saya memaknai Bang Haji Roma Irama itu menangis dengan tulus. Karena di satu sisi ya beliau itu terlanjur bersahabat dengan para Habib dan sejarahnya panjang gitu. Di satu sisi Bang Haji Roma Irama menyadari adanya fakta bahwa para Habib ini ternyata bukan keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari garis paternal, sebagaimana pengakuan dan gembar-gembor mereka selama ini. Nah disitulah Bang Haji Roma Irama itu menangis. Menangis karena apa? Ya karena ingat Bang Haji itu bahwa para Habib ini kalau nggak bertobat, kalau masih tetap mengaku keturunan Nabi, kalau masih terus-menerus mengeksploitasi umat dengan atas nama sebagai keturunan Nabi yang palsu itu, maka pasti itu para Habib itu masuk neraka. Jadi ya Bang Haji yang tulus itu menangis karena mengingat sahabat-sahabatnya di dunia ini, yaitu para Habib. Habib Rizik lah, Habib Hanif lah, Habib siapa yang semuanya itu. Yang sampai hari ini masih terus menipu umat Rasulullah. Dengan mereka tidak mengakui sebagai bukan keturunan Rasulullah. Itu kan menipu namanya. Nah itu pasti itu. Bi'inillah, sunatullah, hukum Allah, itu perilaku Habib yang seperti itu, yang masih tetap ngaku sebagai keturunan Nabi setelah adanya data hasil DNA mereka itu berhaplogrup grup G. Nah itu membuat Roma Irama, Bang Haji Roma Irama itu menangis. Ya karena tahu Bang Haji Roma Irama pasti masuk neraka ini. Para Habib ini. Gitu loh. Kecuali para Habib ini mau bertobat. Bertobatnya apa? Mengaku di depan publik bukan keturunan Nabi Muhammad SAW dari garis paternal laki-laki. Kemudian yang kedua, memohon maaf, meminta ampun. Karena selama ini minta privilege, menipu, mengeksploitasi dengan status palsu mereka sebagai dzurriyyat Nabi itu, merugikan umat Rasulullah,
sekaligus juga merusak ajaran Rasulullah itu sendiri, ajaran-ajaran rasis mereka, ajaran-ajaran halu mereka, dan segala macam sabrek kejahatan dan apa itu keberingasan mereka yang luar biasa itu. Memohon ampun kepada Allah, tetapi yang jauh lebih penting adalah memohon maaf kepada segenap bangsa Indonesia dan kepada segenap umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dimanapun berada. Karena sudah 5 abad mereka menipu. Itu 550 tahun mereka menipu umat Rasulullah. Turun temurun. Jadi Bang Haji Romai Rama itu menangis bukan kok beliau itu kembali mempercayai Habib sebagai keturunan Nabi. Tidak sama sekali. Hanya orang goblok yang memaknainya seperti itu. Dan memang sengaja itu para Habib dan budaknya itu memframing. Gitu loh. Mereka itu bisanya cuma memframing. Karena mereka memang mustahil, tidak mungkin bisa menjawab kenyataan bahwa mereka bukan keturunan Rasulullah. Gitu loh. Dari kajian kitab nasab yang dilakukan Kiai Maduddin Osman, kajian manuskrip yang dilakukan oleh Mas Menachem Ali, yang paling telak tentu saja kajian DNA yang dilakukan oleh Mas Dr. Sugeng Sugiyarto dan dulu didahului oleh Gus KRAT Fakih Wiradiningrat. Gus Fakih itu kan sarjana teknik kimia, jadi ya paham. Kata Mas Sugeng itu, anak semester 2 jurusan biologi atau anak dapat pelajaran 2 semester aja ilmu biologi di kampus, itu sudah paham mengenai bagaimana itu DNA. Jadi itu ya, aku ya melihat ini tragis gitu loh. Tragisnya itu maksudnya begini, alangkah mulianya Bang Haji Romai Rama menangis dengan tulus. Ya beliau memang hatinya kan lembut, maka karya-karya beliau memang dalam bentuk syair dan lagu ya memang dasar, karena memang pribadi beliau itu lembut, saya lihat sangat lembut itu. Dan kalau membicarakan sesuatu yang itu ya sampai beliau itu biasa menangis. Hanya orang yang hatinya tipis, hanya orang yang hatinya lembut, yang kalau membicarakan hal-hal yang esensial itu sampai menangis. Dan Bang Haji Romai Rama ini salah satu contohnya gitu. Jadi di podcast-podcastnya dulu ketika mewawancarai Kiai Imat, ketika mewawancarai Mas Sugeng Sugiyarto, ketika mewawancarai Mas Menachem Ali, ketika mewawancarai Kiai Nur Ihya, Dimas Kiai Nur Ihya, ketika mewawancarai Gus Abbas Buntet, itu seingat saya beliau itu beberapa kali itu terseduh menangis karena melihat realitas yang luar biasa ini, kenyataan bahwa ternyata Habib itu bukan keturunan Nabi. Dan beliau langsung loading imajinasinya, aduh sahabat-sahabatku yang para Habib ini sampai hari ini mereka tidak mau mengaku sebagai bukan keturunan Nabi, alangkah celakanya mereka kelak di akhirat nanti, pasti mereka di neraka. Karena secara taroki itu menyangkut hak Rasulullah, itu Allah murka. Secara tanazul menurun, itu menyangkut hak umat Rasulullah, Rasulullah tidak suka. Jadi naik turun, itu para Habib ini dengan klaim pengakuan mereka sebagai dzurriyyat Nabi, yang ternyata hari ini terbukti palsu itu. Dan segala macam perilaku dengan atas dasar pengakuan palsu itu, mereka merusak umat Rasulullah, mereka merusak ajaran Rasulullah. Ya tidak ada tempat kecuali di neraka pasti itu. Nah oleh karena itu Bang Haji itu tersedak merebes mili apa bahasanya Jawa itu. Terseduh-seduh menangis, meneteskan air mata. Karena nggak tega. Karena jiwa beliau itu lembut sekali. Jiwa beliau itu halus sekali. Jiwa beliau itu azizun alaihi ma'anittum, terasa berat oleh beliau sebagaimana Rasulullah. Kalau melihat orang menderita atau melihat kemungkinan orang itu pasti menderita, nah, itu nggak kuat Bang Haji itu. Nah inilah kehebatan Bang Haji Romai Rama. Hanya ya kalau boleh saya berikan sedikit kritik untuk Bang Haji yang sangat saya kagumi itu ya. Ya begini Bang Haji, kan ada hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab diskus dengan Rasulullah ketika
Rasulullah itu ketika Umar mengatakan hanya ibuku, aku dan dirimu Rasulullah yang paling aku cintai. Dan Rasulullah menjawab, belum sempurna imanmu kalau begitu Umar. Ya oke, hanya diriku dan engkau yang paling kucintai. Wahai Rasul, itu belum sempurna Umar. Oke, Sayyidina Umar, hanya engkau yang paling kucintai di atas ibuku, di atas diriku, di atas apapun. Nah itu baru sempurna. Hanya engkau dan Allah dan engkau, wahai Rasulullah gitu ya. Al-Kamakol gitu. Nah itulah. Dan sebenarnya ya mungkin meskipun tidak selama Bang Haji, saya itu kan juga sebelum gegeran terungkapnya realitas kenyataan bahwa Habib itu ternyata haplogrupnya G Gatel, bukan keturunan Rasulullah, bukan keturunan orang Arab itu tersingkap. Saya ini kan dekat sekali dengan para Habib. Bahkan banyak Habib mengatakan saya ini Presiden Muhyiddin Habib. Betul loh. Bukannya di Indonesia. Semua Habib itu kenal saya. Tiap hari di pondok pesantren saya ada Habib. Dan hubungan saya dekat, sangat emosional. Dan saya dahulukan Habib di atas, bahkan melebihi diri saya. Tapi ya adanya kenyataan seperti ini ya saya dulu mencintai Habib itu karena Allah dan Rasulnya. Ketika ternyata kenyataannya adalah bahwa Habib itu telah menipu umat Rasulullah dengan pengakuan mereka sebagai keturunan Rasulullah yang ternyata sekarang terbukti palsu. Oh, tidak ada lagi rasa cinta saya. Gitu loh. Dan kita itu membenci perilakunya, kita membenci kelakuannya, kita membenci pernyataannya, kita membenci ajarannya. Bukan membenci orangnya, memang seperti itu. Tetapi kalau kita itu menunjukkan kepada orangnya gitu loh. Itu pasti kita di framing, pasti kita itu dimanfaatkan, apalagi para Habib itu yang terbukti liciknya minta ampun dan nggak dikasih ampun, jadi tetap super licik. Itu masalah Bang Haji. Makanya di pintu gerbang saya itu saya kasih tulisan Habib dan budak dilarang masuk, dan budaknya dilarang masuk. Kenapa? Karena saya tidak mau, karena saya ingin menunjukkan sikap tegas saya. Kalau Bang Haji itu melihat kemungkinan Habib itu masuk neraka kalau tidak bertobat, dan itu pasti, itu sunatullah, masalah hukum Allah. Nah, dengan cara menangis, kalau saya bersikap dengan keras, karena bagaimanapun juga itu persoalannya cuma satu kok, Habib itu masih mengaku keturunan Nabi padahal bukan, dan dengan klaim keturunan Nabi itu mereka merusak ajaran Rasulullah, mereka merusak umat Rasulullah, merebut istri orang, ya dah, menikmati apam pribumi ya di mana-mana. Bang Haji tahu persis. Dan semua kita tahu loh, banyak sekali bertebaran di medsos itu. Berita-berita seperti itu, fakta-fakta seperti itu. Kalau saya bersikap keras tegas, jangan salah loh, ini untuk Bang Haji. Kalau ini ada Habib yang di Bandung itu, dia udah tes DNA. Nah, yang kebetulan tesnya kan minta tolong Mas Sugeng Sugiharto. Dia sudah publish, upload grupnya G. Itu. Dan dia kebetulan sejak kecil itu karena nggak diopeni sama ayahnya itu, alhamdulillah, sehingga dia tidak bergaul dengan para Habib. Itu aslinya orang Medan, sekarang tinggal di Bandung, itu ya. Ya dia merasa dirinya bukan Habib dan dia tidak pernah mau mengakses ajaran Habib yang penuh halusinasi, yang menyesatkan, yang merusak ajaran Islam, yang merendahkan umat Rasulullah yang lain, termasuk Syekh Abdul Qadir Jailani. Betul. Ya itu bagi saya nggak masalah, dia meskipun Habib gitu ya, Habib Baklawi yang sekarang udah ganti pakai Sayyid itu, Trah Alwi itu, Baklawi itu. Ya kalau dia ke Jogja, dia mau nginap di tempat saya, ya saya sambut dengan baik. Karena persoalannya itu adalah mereka menipu umat Rasulullah. Itu loh, ketika mereka tidak menipu, ketika tidak menipu itu maksudnya mereka menyatakan di depan publik, mereka ternyata bukan keturunan Rasulullah. Itu loh. Nah itu nggak masalah. Tapi kalau ya masih apalagi Habib yang di dekatnya si Bang Haji Roma Irama itu, udah caper, udah banyak tingkah, nggak tahu malu. Saya aja lihatnya itu malu gitu loh, jijik gitu loh. Udah ketahuan bukan keturunan Nabi. Ini psikopat, ini kayak si Rumel ini. Rai gedek kalau bahasa Jawa itu. Nah kayak gitu ya gimana? Nah itu, jadi ya ekspresi begini loh.
Sifat Rasulullah azizun alaihi ma'anitum, terasa berat oleh beliau penderitaan kalian. Atau kemungkinan yang pasti mengenai penderitaan kalian di masa depan. Itu kan sifat jiwa Rasulullah. Itu bagi para pecinta Rasulullah. Bagi umat Rasulullah pasti entah berapa persen, entah berapa 0,0 sekian persen. Itu pasti juga kecipratan sifat-sifat Rasulullah seperti itu. Tidak pernah tega kalau ada orang itu berkemungkinan besar secara hukum Allah mereka ahli neraka. Itu pasti tidak tega. Nah, ketidaktegaan ini ekspresinya bermacam-macam. Dalam diri Bang Haji Roma Irama, beliau yang sudah sepuh, yang sudah senior, dan dengan hati yang sangat tipis, sangat lembut, ya beliau ekspresinya itu menangis. Menangisi Habib yang pasti masuk neraka kalau enggak Wah, itu Rasulullah sendiri yang bilang, itu masa Rasulullah salah. Siapa yang mengaku-ngaku bernasab kepada bukan bapaknya, fal yatabawa maka tahu finnar. Cari tempat neraka sendiri-sendiri. Gitu. Apalagi ini menyangkut mengaku berbapak, bermoyang, berdatuk Rasulullah. Bukan nas ini. Allah yang nggak terima. Allah yang murka. Karena ini menyangkut kehormatan dan harga diri Rasulullah. Itu loh. Apalagi pengakuan itu sekali lagi untuk merusak ajaran Rasulullah. Dan itu sudah banyak diulas oleh Kiai Nur Ihya, sudah banyak diulas oleh Kiai Imad, sudah banyak dibahas oleh Gus Aziz Jazuli. Tinggal dilihat aja konten-konten sahabat-sahabat saya ini. Tuh, loh. Sekaligus juga untuk mengeksploitasi, membuat derita umat Rasulullah. Ya kalau nggak di neraka di mana? Mustahil dong. Kecuali mereka bertobat. Dan kayaknya mereka tidak mau bertobat lah sampai, ya setidaknya sampai hari inilah kalau lihat wajah-wajahnya dua plek itu, rai tembok itu, saya kira sampai mati itu nggak mau tobat mereka. Ya sudah, memang neraka harus penuh, harus ada isinya. Kalau dibalik lagi, loh Gus Buatan belum tentu tidak masuk neraka. Loh iya, tapi setidaknya belum tentu. Kalau soal Habib ini, mereka tetap ngaku keturunan Nabi, mereka tetap merusak umat Rasulullah, tetap merusak ajaran Rasulullah. Pasti neraka, bukan hanya belum tentu, pasti neraka. Loh kok bisa memastikan, kan terserah Allah. Iya, Allah punya hukum. Dan Allah itu tidak hendak melanggar hukumnya sendiri. Nggak usah main mantek-mantekan logika falas-falasan. Aku nak eyal-eyalan lebih pintar bahane. Dobol-dobol, mungkin dobol yang nggak punya otak itu, jangan dikira. Nah itu ekspresi Bang Haji Roma Irama menangis karena kasihan deh lo. Dan itu apalagi di dunia Bang Haji Roma Irama itu puluhan tahun menjadi sahabatnya. Nah ekspresi saya berbeda. Saya tegas keras supaya Habib itu mau sadar. Berhentilah ngaku sebagai turunan Nabi. Berhentilah merusak agama Islam. Berhentilah merusak umat Rasulullah. Berhentilah menantang Pancasila. Berhentilah bikin gara-gara di negara Indonesia. Tahu? Maka secara kedatangan kalian yang di bawah pemerintah kolonial Belanda, yang datuk-datuk kalian datang ke sini itu sebagai antek penjajah Belanda, itu bisa kita maafkan, kita lupakan. Tapi kalau enggak masih kayak begini, aja Robito nggak dibubarkan, masih penyenyang-penyenyang, antum, untam antum, ini Indonesia, sana ke Yaman kalau untam antum kayak begitu. Dengan congkaknya seperti itu. Aku belajar tentang ilmu kinesik gitu loh. Bahasa tubuh. Aku itu sarjana pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Aku itu pernah menjadi PNS guru 14 tahun. 10 tahun di SMA, 4 tahun di SMP. Aku itu sarjana pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Aku paham mengenai semiotika. Aku paham mengenai bahasa kinesik. Dan kalian tuh masih kurang ajar, masih sombong, masih congkak. Terbuat dari apakah perasaan ini psikopat menurutku. Ya sama nih, Rumel psikopat, nggak tahu rasa malu gitu. Udah ketahuan belangnya, ketahuan bohongnya, ketahuan nipunya, masih pede aja. Ini normal apa enggak? Gitu loh. Ya itu mungkin hanya kematian yang membuat mereka berhenti. Kalau dari tabur pasir mulutnya baru berhenti. Mungkin, tapi saya berharap, saya marah-marah begini. Bukan marah-marah ya, saya pakai intonasi tinggi seperti ini. Ya karena para Habib itu bagaimanapun juga manusia, anak turun Nabi Adam.
Gitu loh. Kalau anak turun Rasulullah bukan. Kalau anak turun Nabi Ibrahim bukan. Anak turun Nabi Adam lah. Minimal. Gitu loh. Masih termasuk manusia lah. Manusia apa? Monyet saya nggak tahu ya. Kayaknya manusia. Jadi ya saya masih berharap Habib-habib ini ya bertobat. Kalau Bang Haji Roma Irama mengharapkan tobatnya para Habib dengan ekspresi menangis, gitu. Kalau saya enggak, saya intonasinya tinggi. Ya orang kan beda-beda, Bang Haji kan sudah hampir 80 tahun. Dan beliau itu perasaannya amat sangat lembut. Gitu loh. Itu ya, jadi ini kali lagi luar biasa Bang Haji Roma Irama. Saya salut kagum. Gitu. Senior, sesepuh yang luar biasa. Seniman yang benar saya kok percaya sama yang disampaikan Kiai Imad itu. Insya Allah Bang Haji Roma Irama itu min auliyaillah, termasuk walinya Allah, kekasih Allah. Ya karena keberkahannya luar biasa. Khairukum anfa'ukum linnas itu ada pada diri Bang Haji Roma Irama. Lagu-lagunya itu bisa jadi jalan orang dapat rezeki ya para pengamen kan itu. Hei manusia, judi ternyata malam ini, banyak penyanyi di mana-mana dapat duit gara-gara karyanya Bang Haji Roma Irama dan terinspirasi serta berubah jalan hidupnya menjadi dari gelap menjadi cahaya ya gara-gara mendengar karya-karya Bang Haji Roma Irama. Dan di atas segala prestasinya Bang Haji Roma Irama, Bang Haji Roma Irama tidak takut untuk bersaksi atas kebenaran, atas fakta bahwa para Habib bukan keturunan Nabi. Gitu loh. Bahwa tesis Kiai Imad itu tidak bisa dibantah. Bahwa fakta haplogrup para Habib yang ada di situs-situs DNA itu mereka haplogrupnya G, Gatel, keturunan Yahudi Askenazi. Itu Bang Haji Roma Irama. Ya, dengan segala macam resiko loh, iya kan? Iya. Dan di atas itu semua Bang Haji Roma dengan perasaannya yang lembut itu menangisi para Habib. Tangisan Bang Haji Roma Irama itu kalau dikalimatkan gitu tuh. Kalau diparafrasekan itu adalah wahai Habib, bertobatlah kalian, berhentilah menipu umat Rasulullah, berhentilah mengaku sebagai keturunan Rasulullah, berhentilah merusak ajaran Rasulullah, berhentilah merugikan umat Rasulullah, berhentilah bikin kerusakan di Indonesia, berhentilah bermimpi tentang khilafah, khilafret yang mau mengganti Pancasila itu. Berhentilah bikin kerusakan di muka bumi. Itu loh. Bol mukibul, pekok loh. Ya, saya minta maaf, minta ampun, minta ridho kepada semua pihak apabila ini omongan saya ini menyakiti atau keliru atau salah atau khilaf gitu. Tapi percayalah maksud saya itu baik. Saya itu sedang berusaha mengamalkan sifat-sifat Rasulullah itu azizun alaihi ma anittum harisun alaikum. Itu loh. Kalau percaya kalau enggak ya terserah, emang gue pikirin. Yang penting kan wakafa billahi syahida. Wallahu wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Salam, Salam. Semoga semua makhluk sukses dan berbahagia. Salam Pancasila, Merdeka. Itulah tadi tanggapan dari Gus Fuad yang menanggapi tentang pernyataan Bang Haji Roma Irama pada saat acara NU yang berceramah bersama seorang Habib. Dan semoga saja dengan adanya tanggapan dari Gus Fuad tadi kita bisa mengerti apa maksud dari ungkapan Bang Haji Roma Irama pada acara tersebut. Bagaimana menurut pendapat teman-teman semua? Silahkan lanjut di kolom komentar. Terima kasih selalu support. Arman Al-Fatih. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.